Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar untuk anak-anak kelas 5 Ilyas. Pada kesempatan kali ini kita tetap masih di tema 1, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia. Sebelum Bu Guru memberikan materi inti, Bu Guru akan memberikan motivasi kepada anak-anak mengenai belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Artinya, mulai dari sejak dini kita belajar, dan belajar, nanti akan di masa yang akan datang, kita akan tinggal memetiknya. Nah, kita saatnya memasuki di subtema 1 organ gerak pada hewan pembelajaran 2. Di situ ada gambar seorang anak yang bernama Edo dengan binatang kesayangannya kelinci, di mana Edo semakin menyukai kelincinya dengan bulunya yang lebat, gerakannya lincah. Sayur kesukaan Edo itu sama dengan sayur kesukaannya kelinci, yaitu wortel. Kita memasuki di subtema 1 organ gerak pada hewan di pembelajaran yang kedua. Perhatikan anak-anak, pada gambar itu ada seorang anak yang senang sekali memelihara kelincinya dengan bulunya lebat, gerakannya yang sangat lincah, dan sayur kesukaan Edo itu sama dengan sayur kesukaan hewan peliharaannya, yaitu wortel. Nah, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Coba kamu amati dan pahami rangkaian pada gambar cerita berikut. Gambar cerita yang paling kiri ada Pak Rudi dan Edo mengajak ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pada gambar yang selanjutnya, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci yang berupa wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Yang selanjutnya, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang terakhir, semakin lama diamati sama Edo, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Edo menirukan gerakan lucu kelinci dengan cara melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kakinya. Dari cerita bergambar yang sudah dijelaskan dan dibacakan sama Bu Guru, maka di sini dapat menjadikan sebuah gambar cerita yang merupakan rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya, gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yaitu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks, penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, biasanya anak-anak di sini suka sekali dan sangat tertarik dengan buku bacaan yang ada gambarnya yang menarik. Nah, itu juga disebut sebagai gambar cerita, anak-anak. Dalam menyusun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ada 3 macam. Ada menentukan gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Maaf anak-anak, itu poin A, B, dan C. Pewarnaan itu ada 2 cara. Yang pertama ada teknik kering, yang kedua ada teknik basah. Teknik kering itu meliputi pensil warna, spidol, dan krayon. Sedangkan teknik basah, sesuai dengan namanya, basah dia berarti menggunakan cat air dan cat minyak. Adapun media gambar yang dibutuhkan yaitu ada alas gambar yang merupakan tempat untuk menuangkan gambar, dan ada pewarna yaitu pensil warna maupun cat air. Seperti yang ada
pada contoh gambarnya media alas dan gambarnya pewarna. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian anak-anak dalam mengamati gambar. Nah, sekarang tugas kalian, coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nanti disalin di buku tulis ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan ada gambar 3. Silahkan ceritakan sesuai dengan pemahamanmu masing-masing. Untuk menambah latihan soal, Bu Guru akan memberikan beberapa soal, hanya 3 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi itu? Yang kedua, sebutkan 3 contoh gambar ilustrasi. Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Demikian penjelasan Bu Guru pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika anak-anak masih belum paham, bisa langsung menanyakan ke Bu Guru lewat Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.